Legenda WWE returns di Halloween Havoc. Zarya debut serang The Fatal Influence. Stephanie Fouquet berhasil ngepin Roxanne Perez. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Hari ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE NXT Halloween Havoc tahun 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Langsung aja ke pertandingan kejuaraan NXT North American antara Tony D'Angelo melawan Oba Femi di Tables, Ladders, and Chairs match. Tony D menghindari clothesline awal dari Femi dan langsung nyerang dengan spear. Femi balas dengan pukulan bertubi-tubi, bikin Tony terlempar ke tangga dan dibanting ke kursi. Femi mendominasi dengan kursi, berkali-kali menghantam Tony D. Tony berusaha bangkit dengan mengarahkan tangga ke wajah Femi, tapi Femi malah membalas dengan spinebuster di tepi ring. Femi keluarin meja, terus berhasil lakuin running European uppercut sampai mejanya hancur. Femi bahkan bawa crowbar dan pakai buat mencekik serta menghajar Tony. Tapi Tony D bisa balikin keadaan dengan back body drop, terus diajar pakai kursi dan side belly to belly suplex. Femi sempat menguasai lagi, bahkan ngiket Tony dengan zip tie dan nyerang The Family. Dengan bantuan The Family, Tony D bebas, berhasil hantam Femi pakai spear dan akhirnya The Family melakukan serangan tim untuk membantu Tony D bisa membanting Oba Femi ke meja untuk memenangkan pertandingan. Aku nggak paham kenapa mereka ini tanding lagi cuma buat bikin Oba Femi kalah lagi. Apalagi di ladder match. Tony kan bisa aja menang pakai cara ambil gelar di atas gitu. Aku bingung kenapa Oba Femi harus banget dikalahin lagi. Pertandingannya nggak jelek, TLC match tapi nggak kayak TLC match yang biasanya. Jadi kayak no disqualification match yang endingnya nggak ngedorong Tony D jadi lebih baik dan bikin Oba Femi kalah sia-sia. Lanjut ke pertandingan tag team antara Roxanne Perez dan Cora Jade melawan Julia dan Stephanie Fouquet. Cora Jade dan Stephanie Fouquet mulai dengan test of strength, di mana Fouquet akhirnya menang. Fouquet dan Julia kompak bekerja sama, tapi Roxanne berhasil masuk dan membalikan keadaan dengan deep arm drag dan wrist lock. Fouquet dan Julia gantian menghajar dengan 619 dan basement dropkick, membuat Roxanne dan Cora terpaksa bertahan. Roxanne dan Cora bangkit lagi, bekerja sama untuk menekan Julia dengan knee strike, dropkick, dan gerakan yang sinkron. Serangan dahsyat dari Fouquet kayak Helluva Kick dan Shotgun Meteora bikin Roxanne dan Cora kembali terdesak. Setelah beberapa super kick dan suicide dive dari Roxanne, Jade hantam coffin drop di luar ring. Puncaknya, Julia banting pakai avalanche butterfly suplex dan Fouquet hantam Roxanne pakai tornillo untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, pendatang baru Zarya muncul tiba-tiba, menatap Julia dan Fouquet seakan memberi isyarat buat konfrontasi di masa depan. Pertandingan yang bagus, kinerja kuat dari keempat pegulat. Hasilnya nggak terlalu mengejutkan sih, tapi fakta kalau Stephanie Fouquet yang dapat pin bisa jadi petunjuk dia bakal dapat kesempatan perebutan gelar selanjutnya. Sementara itu, NXT lagi bagus banget membangun karakter Zarya walaupun di sini muncul doang nggak ngapa-ngapain. Lanjut ke pertandingan ambulan antara Andre Chase lawan Ridge Holland. Holland dan Chase saling hajar dari awal. Chase mulai menguasai dengan big boot dan cannonball strike, tapi Holland membalas dengan headbutt yang kuat dan bantingan yang brutal, melempar Chase langsung ke ambulan. Chase lawan balik pakai alat pemadam api dan flying clothesline. Holland balas lagi dengan overhead belly to belly suplex, serangkaian pukulan pakai kursi dan kendo stick, serta jackhammer juga. Chase berhasil balas dengan side Russian leg sweep, jurus khasnya Chase U-Storm dan flying crossbody. Setelah duel kendo stick yang seru, Andre Chase hantam cannonball senton dari atas ambulan. Tapi di akhir, Holland berhasil mengalahkan Chase dengan menghantam wajah Chase ke pintu ambulan dan banting Chase pakai The Redeemer. Ridge Holland lalu menutup pintu ambulans untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan hardcore yang solid, mungkin akan lebih seru kalau nggak ada lagi pertandingan hardcore sebelumnya. Holland menang emang keputusan yang tepat. Holland udah kalahin Chase, kalahin Doug Hudson, kalahin Riley Osborne lagi, terus kalahin Chase lagi. Aku nggak tahu ceritanya harus gimana lagi, mungkin NXT title-nya trik. Tapi rasanya ini pertama kalinya dia punya momentum sebagai pegulat solo, jadi well done. Lanjut ke pertandingan gauntlet untuk NXT Women's North American antara Kelani Jordan melawan semua anggota The Fatal Influence.
Pertandingan pertama, Kelani Jordan melawan Jasmine Nix. Kelani mulai dengan roundhouse kick, arm drag, dan kue brada. Jasmine balas dengan running bulldog dan bridging fisherman suplex, tapi kelincahan Kelani nggak bisa dipungkiri dan dia berhasil banting Jasmine pakai Olympic Slam, serta hantam dengan 450 splash untuk memenangkan babak pertama. Pertandingan kedua, Kelani Jordan melawan Jessie Jane. Jane langsung nyerang dengan Hurricanrana dan Cannonball Strike. Meskipun Jane hajar dengan palm knee strike dan serangan ground and pound, Kelani balas dengan right hand dan Japanese leg clutch hold untuk memenangkan babak kedua. Pertandingan ketiga terakhir, Kelani Jordan melawan Fallon Henley. Henley langsung mengambil kesempatan dengan tornado vertical suplex dan sliding haymaker. Setelah saling hajar, Henley kembali menguasai dengan twisting flatliner. Setelah gangguan dari Jasmine dan Jane, Henley berhasil hentikan 450 splash dari Kelani dengan lututnya, terus kasih Shining Wizard untuk memenangkan pertandingan dan menjadi NXT Women's North American Champion yang baru. Setelah pertandingan, Zarya muncul dan menyerang Fatal Influence, memperkenalkan diri dan mengisyaratkan dominasinya. Pertama-tama, Fallon Henley itu bintang wanita NXT yang paling aku suka, jadi bagus buat Henley yang akhirnya jadi single champion. Yeehaw bitch! Ketika matchnya oke sih, Kelani Jordan punya karisma dan cukup oke kalau promo, tapi entah kenapa dia itu belum sepenuhnya nyambung sama penonton. Kayaknya NXT ngulang kesalahan kayak Roxanne Perez dulu buru-buru kasih dia gelar terlalu cepat. Untungnya ini cuma gelar mid-card, jadi bukan berarti dia udah di puncak divisi wanita NXT. Zarya yang nyerang Fatal Influence ngasih tanda kalau dia mungkin babyface, tapi bisa juga dia bakal jadi monster yang siap lawan siapa aja. Langsung aja ke pertandingan utama di Halloween Havoc hari ini antara Trick Williams melawan Ethan Page di Devil's Playground match untuk WWE NXT Championship. Ethan langsung nyerang Williams sebelum bel dibunyikan, memulai pertandingan dengan liar. Williams berhasil menguasai dengan Cyclone Boot dan tanamin labu ke kepala Ethan Page. Pertandingan berlanjut ke penonton di mana Williams menggagalkan powerbomb dari Ethan dengan back body drop ke tong sampah. Ethan banting Williams pakai DDT ke kursi dan banting sidewalk slam. Tapi Williams melawan balik dengan DDT juga dan jurus khasnya trick shot. Setelah Ethan Page melancarkan Ego's Edge dengan memanting Williams ke meja komentator, Williams tetap lanjut walaupun sempat diperiksa medis. Menghindari pukulan tangga dari Ethan dan lakuin serangan licik low blow. Williams santap Ethan pakai tangga ring terus pakai trick shot lagi untuk memenangkan pertandingan dan pertahankan gelar NXT-nya. Setelah pertandingan, Ridge Holland tiba-tiba muncul menyerang Trick Williams dan legenda WWE Bubba Ray Dudley turun tangan untuk menolong Trick Williams, membersihkan ring dari Ridge Holland dan Ethan Page. Acara Premium Halloween Havoc berakhir dengan keduanya berdiri dengan gagah. Kebrutalan match ini agak berlebihan sih pas promosi. Williams cuma sedikit berdarah dari mulut dan gak jauh beda dari match hardcore lainnya di acara ini. Gak ngerti kenapa Halloween di NXT harus selalu hardcore, tapi 3 match dengan gaya yang mirip dalam satu acara kayaknya kurang pas. Aku kira Trick Williams dan Ethan Page bakal lebih ekstrim, tapi ternyata mereka cuma main gaya hardcore standar WWE. Mungkin ini berarti kita bakal lihat Trick Williams dan Bubba Ray Dudley lawan Ridge Holland dan Ethan Page di NXT 2300 Arena nanti. Secara keseluruhan, apakah acara premium ini emang perlu ada? Acaranya nggak jelek sih, tapi ini masuk ke kategori boleh nonton, tapi kalau nggak nonton juga nggak masalah. Jadi overall, NXT Halloween Havoc tahun 2024 lumayan lah. Tapi menurut kalian gimana acara premium WWE NXT Halloween Havoc tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold, I wish we were impossible.